Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Maurnisa dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2005 90 60 346, ingin menjelaskan tentang aspek teknis dan operasi untuk memenuhi tugas studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Mutiara Syifa MSI. Langsung saja di sini kita ke pengertian tentang aspek teknis dan operasi. Aspek teknis dan operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Jadi aspek operasi adalah untuk menilai kesiagaan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Penilaian terhadap aspek ini sangat penting karena menyangkut hal-hal seperti masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak, penyusunan peralatan pabrik dan proses produksinya termasuk pemilihan teknologi. Kelengkapan kajian aspek operasi sangat bergantung dari jenis usaha yang akan dijalankan karena setiap jenis usaha memiliki prioritas tersendiri. Kemudian di sini ada tujuan dari aspek teknis dan operasi. Yang pertama, agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. Agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih, sehingga dapat memberikan efisiensi. Kemudian di sini yang ketiga, agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Kemudian yang keempat, agar perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Dan yang terakhir, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang maupun di masa yang akan datang. Selanjutnya, penentuan lokasi usaha. Yang pertama ada lokasi untuk kantor pusat, kedua lokasi untuk pabrik, yang ketiga lokasi untuk gudang, dan yang terakhir kantor cabang. Secara umum, pertimbangan dalam menentukan letak suatu lokasi ialah yang pertama jenis usaha yang dijalankan, yang kedua apa dekat dengan pasar atau konsumen, yang ketiga apa dekat dengan bahan baku, yang keempat apakah tersedia tenaga kerja, yang kelima tersedia sarana dan prasarana seperti transportasi, listrik, dan air, yang keenam apa dekat dengan pusat pemerintahan, yang ketujuh apa dekat lembaga keuangan, yang kedelapan apa berada di kawasan industri, yang kesembilan kemudahan untuk melakukan ekspansi atau perluasan, yang kesepuluh kondisi adat istiadat atau budaya atau sikap masyarakat setempat, dan yang terakhir hukum yang berlaku di wilayah setempat. Kemudian metode penilaian lokasi. Ada 3 metode yang dapat digunakan dalam menilai suatu lokasi. Yang pertama, metode penilaian hasil value, yang kedua, metode perbandingan biaya, yang ketiga, metode analisis ekonomi. Kemudian, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode penilaian hasil value, yang pertama ada pasar, yang kedua bahan baku, yang ketiga transportasi, yang keempat tenaga kerja, dan yang kelima pertimbangan lainnya. Luas produksi. Dalam penentuan luas produksi berkaitan dengan berapa jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan pertimbangan kapasitas teknis dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Secara umum, luas produksi ekonomis ditentukan antara lain yang pertama kecenderungan permintaan yang akan datang, yang kedua kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain. Dan yang terakhir, daur hidup produksi dan produksi substitusi dari produk tersebut. Kemudian di sini ada tata letak. Tata letak disebut juga layout merupakan suatu proses dalam menentukan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Layout juga dirancang berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi sehingga dapat tercapai efisiensi. Dengan adanya layout ini akan diperoleh berbagai keuntungan seperti memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Kemudian yang kedua, pemakaian ruang yang efisien, selanjutnya mengurangi biaya produksi maupun efisiensi, kemudian aliran material menjadi lancar, kemudian pengangkutan material dan barang menjadi rendah, selanjutnya kebutuhan persediaan yang rendah, dan yang terakhir memberikan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan
baik. Selanjutnya, pada umumnya layout didasarkan beberapa situasi. Yang pertama itu ada posisi tetap. Posisi tetap ini merupakan tata letak suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Tata letak mempunyai banyak dampak strategis karena tata letak termasuk menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontak pelanggan, dan citra perusahaan. Kemudian yang kedua ada orientasi proses. Orientasi pada proses atau hasil tergantung siapa yang melakukan dan siapa yang meminta. Ada beberapa orang yang berorientasi pada hasil, namun ada juga orang yang menganggap proses itu lebih penting daripada sekedar hasil, seperti pada pekerjaan. Mungkin lebih banyak orang yang berorientasi kepada hasil yang penting selesai dan sesuai dengan permintaan. Kemudian yang ketiga ada tata letak kantor. Perbedaan antara tata letak kantor dengan tata letak pabrik adalah penekanan atas pentingnya informasi. Jika tata letak kantor yang mengalir adalah informasi, maka tata letak pabrik yang mengalir adalah tata letak bahan-bahan. Dalam tata letak kantor ini terjadi pengelompokan pekerjaan seperti peralatan dan ruangan yang menyediakan kenyamanan, keamanan, dan pergerakan atau perpindahan informasi. Selanjutnya yang keempat ada tata letak pandang eceran. Kemudian yang kelima ada tata letak gudang. Tujuan dari tata letak gudang ini adalah memaksimalkan pemanfaatan seluruh luas gudang yang memanfaatkan pada volume penuhnya, tetapi biaya material handlingnya rendah. Kemudian yang keenam ada tata letak produk. Tata letak produk ini digunakan untuk produk atau lini produk yang sama dengan volume tinggi dan variasi produk rendah. Produksi repetitif dan produksi kontinu menggunakan tata letak lini. Kemudian di sini ada pemilihan teknologi yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama, ketetapan teknologi dengan bahan bakunya, keberhasilan teknologi di tempat lain, pertimbangan teknologi lanjutan, besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan, kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan perkembangannya, pertimbangan pemerintah dalam hal tenaga kerja, dan yang terakhir pertimbangan lainnya. Selanjutnya di sini ada economic order quantity, adalah jumlah pembelian yang paling ekonomis atau economical order quantity atau sama dengan EOQ, yang artinya jumlah setiap kali pembelian bahan yang disertai biaya minimal sama dengan jumlah pembelian bahan yang paling ekonomis. Selanjutnya safety stock. Safety stock adalah persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan, atau disebut juga stock out. Stock out dapat disebabkan oleh adanya penggunaan bahan baku yang lebih besar dari perkiraan semula, atau adanya keterlambatan bahan baku yang dipesan. Dengan adanya safety stock akan mengurangi stock out cost bagi perusahaan, akan tetapi akan menimbulkan penambahan carrying cost sebesar perkalian antara persentase carrying cost terhadap harga atau nilai safety cost stock. Kemudian ada reorder point. Reorder point merupakan waktu perusahaan akan memesan kembali atau batas waktu pemesanan kembali dengan melihat minimal jumlah persediaan yang ada. Pemesanan kembali dihitung dengan probabilitas atau kemungkinan terjadinya kekurangan stok dan dihitung selama tenggang waktu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.